Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Qur'ani Channel, tempat kisah hikmah dan tawa bersatu. Suatu pagi di Istana Baghdad, sang Raja Harun al-Rashid bangun dengan perasaan yang sangat aneh. Malam sebelumnya, ia bermimpi duduk di taman yang indah luar biasa dengan sungai susu dan madu mengalir, bidadari tersenyum, dan udara wangi seperti kasturi. Ketika terbangun, ia langsung berteriak, "Wahai pengawal, panggil semua ulama dan penasihat. Aku ingin melihat surga hari ini juga." Semua orang di istana panik. Melihat surga dengan mata kepala sendiri, bagaimana caranya? Para ulama datang tergesa-gesa membawa kitab-kitab tebal, wajah pucat seperti kertas. Seorang ulama tua berkata pelan, "Ampun tuanku, surga itu hanya bisa dilihat setelah meninggal dunia." Raja mendengus, "Aku tahu itu, tapi aku raja. Aku ingin melihatnya sekarang. Masa aku harus mati dulu baru boleh lihat? Aku ingin bukti, bukan janji." Semua ulama saling pandang. Tidak ada yang berani menjawab. Hingga tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara yang sangat dikenal. "Daulat tuanku! Kalau tuanku ingin melihat surga, hamba tahu caranya." Semua menoleh. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas, si penipu suci, si pemikir aneh yang selalu membawa logika ke jalan buntu. Raja langsung berseru gembira, "Ah, ini dia orang yang paling gila tapi paling jenius di negeri ini. Abu Nawas, buatlah aku melihat surga hari ini juga." Abu Nawas menunduk hormat lalu berkata dengan senyum liciknya, "Dengan senang hati tuanku, tapi untuk melihat surga ada syaratnya." "Sebutkan," bentak raja dengan antusias. "Tuanku harus mau sedikit menderita dulu. Sebab setiap orang yang ingin melihat surga harus melewati jalan kematian." Semua hadirin mendadak pucat. Raja menelan ludah. "Jalan kematian? Maksudmu aku harus mati dulu?" "Bukan mati sungguhan, tuanku," jawab Abu Nawas dengan nada misterius. "Hamba punya cara agar tuanku seolah mati, tapi masih bisa kembali ke dunia. Setelah itu, tuanku akan melihat surga dengan mata sendiri." "Menarik," seru raja sambil menepuk tangan. "Lakukan." Keesokan harinya, seluruh istana bersiap. Abu Nawas membawa banyak peralatan aneh. Dupa, air mawar, kain kafan, dan sekarung bumbu dapur. Para ulama berbisik-bisik, jangan-jangan Abu Nawas mau mengubur raja beneran. Kalau dia gagal, bisa dipancung. Tapi Abu Nawas tetap tenang. Senyumnya makin lebar. "Tuanku," katanya, "sebelum masuk surga, tuanku harus berbaring di atas ranjang ini. Anggaplah ini jalan menuju gerbang akhirat." Raja menurut. Ia rebahan sambil memejamkan mata. Abu Nawas menutup wajah raja dengan kain putih tipis. Lalu Abu Nawas berteriak keras, "Pengawal, ambil 2 orang pembantu raja yang paling gemuk." Semua bingung, tapi perintah dilaksanakan. 2 pengawal gemuk datang, wajah mereka tegang. "Sekarang," kata Abu Nawas, "angkat raja, bawa ke ruangan bawah tanah. Di sana akan terjadi mukjizat." Raja mengintip sedikit dari balik kain. "Bawah tanah? Bukannya surga di atas, Abu Nawas?" "Benar, tuanku, tapi untuk naik ke atas, kadang kita harus turun dulu ke bawah. Seperti akar pohon yang kuat sebelum tumbuh tinggi ke langit." Raja mengangguk setuju. Logis juga, pikirnya. Padahal sebenarnya ia tak paham apa-apa. Di ruang bawah tanah istana, Abu Nawas sudah menyiapkan surga buatan. Ia menggantung lentera berwarna-warni, menaburkan bunga mawar, membakar dupa wangi, dan menyiapkan para pelayan dengan pakaian putih bersih. Ada yang memegang kendi berisi air mawar, ada yang membawa nampan penuh buah-buahan dan madu, bahkan ada yang memainkan seruling lembut. Saat raja diusung masuk, matanya langsung berbinar. "Indah sekali," katanya kagum. "Inikah surga?" Abu Nawas menunduk hormat.
Benar tuanku, selamat datang di surga versi dunia. Disinilah orang-orang yang berhati bersih dan tidak tamak akan mendapatkan ketenangan. Raja bangkit melihat sekeliling. Di dinding ada lukisan awan, langit biru, dan tulisan besar, "Selamat datang di surga Raja." Raja meneteskan air mata haru. Aku sungguh melihat surga. Abu Nawas tersenyum miring. Tuanku, surga tidak jauh dari kita. Surga itu bisa hadir kapan saja, asal hati tuanku tenang dan pikiran tuanku damai. Namun, baru beberapa menit Raja menikmati surganya, tiba-tiba terdengar suara gaduh dari atas. Teriakan para pelayan dan suara duk-duk-duk seperti orang sedang memukul. "Apa itu?" tanya Raja cemas. Abu Nawas menatap ke atas dengan wajah panik pura-pura. "Astagfirullah, itu suara malaikat penjaga neraka tuanku." Raja pucat pasi. "Apa mereka mau naik ke sini?" "Entahlah tuanku, mungkin mereka ingin menjemput hamba-hamba yang sombong dan banyak dosa." Raja langsung menunduk gemetar. "Abu Nawas, tolong aku. Aku belum mau masuk neraka." Abu Nawas menunduk hormat dengan wajah serius, menahan tawa. "Tuanku, untuk melindungi diri dari neraka hanya ada satu cara." "Apa itu? Cepat katakan." "Tuanku harus bersedekah besar-besaran, membangun masjid, menyantuni fakir miskin, dan berhenti marah-marah kepada rakyat. Kalau itu dilakukan, malaikat neraka akan mundur." Raja langsung berdiri dan berteriak, "Baik, aku akan lakukan semua. Ambil emas dari gudang istana, bagikan pada rakyat." Para ulama yang menonton dari lubang kecil hampir tertawa guling-guling. Sementara Abu Nawas pura-pura membaca doa panjang dengan suara berat, seperti memanggil malaikat penjaga surga. "Wahai malaikat penjaga surga, Raja kami sudah bertaubat. Tolong tutup pintu neraka." Lalu ia mengisyaratkan ke pengawal di atas untuk menghentikan suara gedebuk. Tiba-tiba suasana tenang lagi. Raja menghela napas lega. "Syukurlah, surga memang indah tapi deg-degannya luar biasa." Setelah beberapa jam menikmati surga, Abu Nawas berkata lembut, "Tuanku, sudah saatnya kembali ke dunia. Sebab kalau terlalu lama di surga, nanti rakyat kehilangan raja mereka." Raja mengangguk berat hati. "Baiklah, tapi aku tidak akan pernah lupa keindahan surga ini." Mereka kembali naik ke atas. Saat kain kafan dibuka, para menteri pura-pura menangis bahagia. "Tuanku, engkau hidup kembali." Raja mengangguk penuh wibawa. "Benar, aku baru saja melihat surga." Kabar bahwa Raja telah melihat surga menyebar ke seluruh negeri. Para ulama datang ingin tahu. Para rakyat berdatangan ingin mendengar kesaksiannya. Raja berdiri di balkon dengan suara penuh keyakinan. "Wahai rakyatku, surga itu nyata. Aku telah melihatnya, tapi bukan tempat di langit. Surga adalah ketenangan hati dan amal baik adalah kuncinya." Rakyat bersorak. Para ulama saling pandang kagum. Sementara di sudut istana, Abu Nawas tersenyum puas sambil mengunyah kurma curian dari meja raja. Seorang pengawal mendekat dan bertanya pelan, "Abu Nawas, sebenarnya itu benar surga?" Abu Nawas menjawab dengan berbisik, "Bukan, itu dapur bawah tanah yang hamba hias dengan lentera dan wangi bawang." Jadi raja tertipu. Bukan tertipu, wahai sahabat. Beliau hanya diajak merasakan surga, bukan melihatnya. Surga itu ada di hati yang bersih. Dan hari ini, hati raja sudah dibersihkan dengan satu hal paling suci, ketakutan dan sodakoh. Malam harinya, raja memanggil Abu Nawas kembali ke istana. "Abu Nawas, aku tahu semua itu tipuanmu. Tapi anehnya, setelah melihat surga versimu itu, aku merasa lebih damai. Aku bahkan ingin bersedekah setiap hari." Abu Nawas menunduk hormat. "Tuanku, justru itulah surga yang sejati.
bukan taman di langit, tapi ketenangan setelah berbuat baik. Raja tertawa besar. Kau memang gila, Abu Nawas. Tapi kalau kegilaanmu membuatku lebih dekat pada surga, maka biarlah aku ikut jadi gila. Keduanya tertawa bersama. Dan sejak hari itu, setiap kali raja murung atau marah, ia selalu berkata, Abu Nawas, ayo, bawa aku jalan-jalan ke surga lagi. Abu Nawas jawab cepat, baik tuanku, tapi jangan lupa bawa dompet penuh sedekah. Kisah selanjutnya. Di kota Baghdad yang ramai, terkenal seorang tokoh yang selalu menjadi buah bibir, Abu Nawas. Orang-orang mengenalnya sebagai penyair cerdas, filosof kocak, sekaligus tukang bikin pusing para ulama dan pejabat kerajaan. Namun, meski dikenal nakal, Abu Nawas seringkali justru menjadi sumber kebijaksanaan yang tersembunyi di balik kelucuannya. Suatu hari, sebuah peristiwa aneh mengguncang kota Baghdad. Berita beredar dari mulut ke mulut. Wahai orang-orang, kalian tahu tidak? Abu Nawas mengadakan sholat Jumat pada hari Minggu. Orang-orang pasar langsung heboh. Masya Allah, kok bisa? Apakah agama baru sudah lahir? Jangan-jangan Abu Nawas sudah gila. Gosip ini sampai ke telinga para ulama, menteri, bahkan Raja Harun al-Rashid sendiri. Raja yang terkenal penasaran dengan segala tingkah laku Abu Nawas langsung memanggil pengawalnya. Cepat, bawa Abu Nawas kemari. Aku ingin tahu kebenaran kabar gila ini. Masa ada sholat Jumat hari Minggu? Kalau begitu namanya bukan Jumat lagi, tapi Minggu Mat. Para menteri tertawa cekikikan mendengar lelucon raja, tapi dalam hati mereka juga penasaran. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas datang ke istana dengan wajah santai. Seperti biasa, ia tidak terlihat gugup meskipun di hadapannya ada Raja Harun al-Rashid, menteri, dan ulama-ulama besar. Raja langsung menatapnya dengan sorot tajam. Wahai Abu Nawas, benarkah engkau melakukan sholat Jumat di hari Minggu? Abu Nawas tersenyum tipis. Benar, Tuanku Raja, hamba tidak bisa mengingkari fakta. Seluruh ruangan gaduh. Para ulama menggeleng-geleng kepala. Nauzubillah, ini bid'ah yang paling bid'ah. Bagaimana mungkin sholat Jumat dipindahkan ke hari Minggu? Itu melawan syariat. Raja menepuk singgasananya keras-keras. Abu Nawas, kau harus menjelaskan, kalau tidak, aku akan menghukummu. Abu Nawas mengangkat tangannya dengan tenang. Tuanku Raja, izinkan hamba bertanya balik. Sholat Jumat itu namanya Jumat, betul? Iya, tentu saja. Jawab Raja. Apakah hari itu harus selalu bernama Jumat? Bukankah yang menentukan nama hari hanyalah manusia? Kalau semua rakyat setuju hari Minggu diganti namanya menjadi Jumat, maka hari itu pun sah disebut Jumat, bukan? Semua orang terdiam. Ulama yang duduk di sebelah kanan garuk-garuk jenggotnya. Secara bahasa memang benar, nama hari hanyalah kesepakatan. Abu Nawas menambahkan, jadi ketika hamba sholat Jumat hari Minggu, sebenarnya hamba hanya memanggil nama hari dengan sebutan baru. Sama saja seperti orang Arab menyebut Yaum al-Jum'ah. Orang Persia menyebut dengan istilah lain. Apakah Allah kebingungan hanya karena manusia berbeda menyebut hari? Hadirin mulai tertawa kecil. Raja hampir terpancing ikut tertawa, tapi ia menahan diri. Namun para ulama belum puas. Seorang faqih berkata, Abu Nawas, sholat Jumat jelas diperintahkan Allah di dalam Al-Quran dan waktunya sudah ditentukan pada hari Jumat. Bagaimana engkau berani memindahkannya? Abu Nawas menjawab dengan wajah serius. Wahai ulama besar, hamba tidak memindahkan apa-apa. Justru tukang kalenderlah yang salah. Waktu itu hamba membeli kalender dari tukang di pasar dan di kalender itu urutan harinya terbalik. Setelah Kamis bukan Jumat, melainkan Sabtu. Setelah Sabtu barulah tertulis Jumat. Jadi hamba sholat Jumat sesuai dengan kalender yang hamba miliki. Semua orang terdiam lalu meledak tertawa. Abu Nawas benar-benar licik. Tukang kalender pun dijadikan alasan. Raja ikut tertawa sampai air matanya keluar. Kalau begitu, tukang kalender yang harus dihukum, bukan engkau. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia berkata,
Tuanku Raja, sebenarnya hamba punya alasan lain yang lebih dalam. Bukankah setiap hari milik Allah? Lalu mengapa manusia terlalu sibuk membatasi ibadah pada nama hari tertentu? Seandainya semua orang berbuat baik, jujur, dan beribadah seakan-akan setiap hari adalah Jumat, tentu dunia ini akan lebih damai. Hadirin kembali hening. Kata-kata Abu Nawas yang terdengar main-main tadi tiba-tiba berubah menjadi penuh makna. Bahkan ulama yang tadi marah mulai mengangguk pelan. Di luar istana, rakyat mendengar kabar perdebatan itu. Ada yang menertawakan, ada pula yang merenung. Wah, Abu Nawas memang ajaib. Katanya sholat Jumat di hari Minggu, ternyata maksudnya supaya kita jangan hanya rajin ibadah di hari Jumat saja, tapi setiap hari. Sejak saat itu, banyak orang Baghdad yang lebih rajin ke masjid, bahkan di hari-hari selain Jumat. Raja akhirnya berkata, "Abu Nawas, sekali lagi engkau berhasil membuat seluruh istana tertawa dan sekaligus merenung. Aku hukum engkau untuk tetap ada di sisiku, agar aku tidak bosan hidup di dunia ini." Semua orang tertawa. Abu Nawas membungkuk dengan gaya konyolnya, lalu berkata, "Terima kasih, tuanku. Kalau begitu, minggu depan hamba akan mencoba sholat Jumat di hari Rabu." Seketika seluruh istana meledak tertawa lebih keras. Kisah selanjutnya. Di Baghdad, nama Abu Nawas sudah terkenal. Orang mengenalnya bukan hanya karena syair-syair jenaka, tetapi juga karena lidahnya yang tajam, pikirannya yang licin, dan keberaniannya berdebat dengan siapa saja. Ulama, filosof, bahkan pejabat istana seringkali jadi bulan-bulanan kelicikannya. Suatu hari, Raja Harun al-Rashid mendengar kabar bahwa di kota Baghdad ada seorang pendeta Yahudi yang terkenal sangat pandai berdebat. Konon, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya dalam logika. Pendeta itu kerap mengajar murid-muridnya dengan penuh kebanggaan, sambil berkata, "Tidak ada orang yang bisa mematahkan argumenku. Aku bisa menjelaskan semua hal, dari Taurat hingga filsafat Yunani." Kabar ini sampai ke telinga sang raja. Raja yang sudah sering melihat kecerdikan Abu Nawas ingin menguji, apakah Abu Nawas bisa menandingi kepintaran pendeta Yahudi itu. Maka, raja memanggil Abu Nawas ke istana. "Wahai Abu Nawas," kata raja sambil tersenyum licik, "aku ingin menghibur diri. Kau tahu, ada seorang pendeta Yahudi yang katanya paling pintar berdebat. Aku ingin kau menemuinya dan mengajaknya diskusi. Kalau kau kalah, jangan pulang ke istana." Abu Nawas langsung melotot. "Ya Amirul Mukminin, kalau kalah tidak boleh pulang, lalu saya harus tinggal di mana, di kandang unta?" Raja tertawa berbahak-bahak. "Tinggallah di bawah jembatan Baghdad." "Baiklah," jawab Abu Nawas dengan gaya sok pasrah. "Tapi jangan salahkan saya kalau nanti pendeta itu pulang dengan kepala pusing 7 keliling." Abu Nawas datang ke sinagog tempat sang pendeta biasa mengajar. Orang-orang Yahudi di Baghdad sudah berkumpul. Mereka penasaran ingin melihat siapa yang berani menantang guru mereka. Pendeta itu duduk di kursi tinggi, berjubah hitam, berjanggut panjang dengan wajah penuh wibawa. Ketika melihat Abu Nawas yang datang dengan pakaian sederhana dan wajah seenaknya, pendeta itu tersenyum sinis. "Wahai Abu Nawas, aku sudah sering mendengar namamu. Katanya kau orang cerdik. Mari kita lihat, apakah benar kecerdikanmu bisa menyaingi kedalaman Taurat?" Abu Nawas menjawab sambil menguap. "Baiklah Tuan Pendeta, saya hanya ingin bertanya satu hal saja. Kalau pertanyaan saya bisa Tuan jawab dengan logis, saya akan angkat topi dan mengakui kepintaran Tuan. Tapi kalau tidak bisa, berarti Tuanlah yang harus angkat jubah dan pulang telanjang kaki." Orang-orang langsung terperangah. Pendeta melotot. "Apa maksudmu, wahai orang iseng?" "Tenang saja. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana mungkin Tuhan disalib? Kalau Tuhan itu maha kuasa, bagaimana mungkin dia bisa ditangkap oleh manusia? Apalagi disalib di kayu. Masa Tuhan kalah dengan tukang kayu? Katanya Tuhan pencipta langit dan bumi, kok bisa kalah sama paku dan palu?" Orang-orang mulai tertawa kecil. Pendeta mulai gelisah, tapi ia mencoba tetap tenang.
Wahai Abu Nawas, jawabnya, itu adalah misteri iman. Tuhan merendahkan dirinya untuk menebus dosa umat manusia. Abu Nawas langsung memotong. Loh, kalau memang Tuhan bisa disalib, berarti ada yang lebih kuat dari Tuhan, tukang kayu. Berarti besok kalau saya punya palu dan paku, saya juga bisa menyalib Tuhan. Halah, ini bukan misteri iman, ini misteri tukang bangunan. Seluruh jamaah sinagoga langsung meledak tertawa. Pendeta mulai merah padam mukanya. Kau menghina keyakinan kami, Abu Nawas. Bukan menghina, jawab Abu Nawas sambil garuk kepala. Saya cuma pakai logika sederhana. Tuhan itu tidak terbatas, kok bisa dikalahkan oleh manusia yang terbatas? Itu kayak gajah dikalahkan semut, tapi semutnya bawa palu besar, kan aneh. Pendeta menarik napas dalam-dalam mencoba mencari jalan keluar. Baiklah Abu Nawas, Tuhan tidak benar-benar mati di kayu salib. Yang mati hanyalah tubuhnya, sedangkan zatnya tetap hidup. Abu Nawas bertepuk tangan. Wah, luar biasa. Jadi Tuhan itu punya dua, satu tubuh, satu zat. Kalau begitu saya juga bisa jadi Tuhan. Tubuh saya tidur, tapi jiwa saya tetap hidup. Wah, berarti saya bisa disalib tiap hari. Jamaah kembali tertawa keras-keras. Pendeta makin pusing. Itu berbeda. Tubuh Tuhan adalah suci. Abu Nawas makin menggoda. Kalau tubuh Tuhan suci, mestinya tidak bisa berdarah dong. Tapi kok katanya keluar darah? Jangan-jangan darah itu air sirup yang dibeli di pasar Baghdad. Murid-murid pendeta mulai menutup mulut agar tidak tertawa. Pendeta benar-benar kelabakan. Abu Nawas lalu berkata, baiklah, saya beri Tuhan pilihan. Kalau Tuhan memang disalib, berarti ada dua kemungkinan. Satu, Tuhan tidak berkuasa menolak salib, berarti Tuhan lemah. Dua, Tuhan sengaja membiarkan dirinya disalib, berarti Tuhan suka menderita. Nah, menurut Tuhan, mana yang benar? Tuhan lemah atau Tuhan suka menderita? Pendeta tidak bisa menjawab. Kalau bilang Tuhan lemah, itu menghina Tuhan. Kalau bilang Tuhan suka menderita, itu aneh sekali. Masa Tuhan lebih senang digantung di kayu daripada duduk di singgasana langit? Pendeta akhirnya berkata keras, wahai Abu Nawas, engkau bermain-main dengan kata-kata. Kami percaya itu dengan iman, bukan logika. Abu Nawas tertawa. Nah, itu dia masalahnya Tuan Pendeta. Kalau logika tidak bisa menjelaskan, jangan paksa orang lain untuk percaya. Kalau saya datang ke pasar lalu berkata, saya bisa terbang. Lalu orang tanya, mana buktinya? Dan saya jawab, itu misteri iman. Pasti semua orang bilang saya gila. Jadi, apa bedanya? Orang-orang makin terbahak-bahak. Bahkan sebagian murid pendeta mengangguk-ngangguk. Pendeta akhirnya berdiri dengan wajah merah padam. Cukup, aku tidak mau lagi berdebat dengan orang gila sepertimu. Abu Nawas cepat-cepat menjawab. Betul Tuan Pendeta, jangan debat dengan orang gila, nanti gilanya menular. Tapi sayang sekali, sebelum Tuan kabur, saya ingin tanya satu hal terakhir. Kalau Tuhan bisa disalib, apakah Tuhan juga yakin Tuhan bisa mati kelaparan kalau tidak dikasih makan? Atau Tuhan bisa masuk angin kalau tidur tanpa selimut? Pendeta langsung meninggalkan ruangan dengan langkah tergesa-gesa. Orang-orang Yahudi di sinagoga masih tertawa terbahak-bahak. Mereka berkata, benar-benar Abu Nawas, tidak ada orang yang bisa melawan kelicikan lidahmu. Abu Nawas pulang ke istana dengan wajah santai. Raja Harun al-Rashid menyambutnya. Bagaimana hasilnya, wahai Abu Nawas? Abu Nawas menjawab sambil tersenyum nakal. Pendeta itu bilang Tuhan disalib. Saya bilang, kalau begitu Tuhan kalah sama tukang kayu. Beliau marah dan pergi. Jadi, pemenangnya siapa? Raja terbahak-bahak sambil menepuk-nepuk meja. Hahaha, Abu Nawas memang tiada duanya. Lidahmu lebih tajam daripada pedang. Dan sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin harum.
Ia bukan hanya pelawak cerdik, tetapi juga ahli debat yang mampu membuat orang pintar sekalipun takluk oleh logika sederhana yang jenaka. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baghdad menjadi gempar. Di istana Raja Harun al-Rashid, datang 5 orang pemuka agama dari negeri-negeri jauh. Mereka dikenal cerdas, petah berbicara, dan masing-masing membawa argumen kokoh tentang keyakinan mereka. Raja yang terkenal suka tantangan berkata, "Wahai para pemuka agama, aku ingin menguji kecerdasan kalian. Tetapi, 1 lawan 5 tidak adil, kecuali kalau yang menjadi lawannya adalah Abu Nawas." Semua menteri langsung menutup mulut menahan tawa. Mereka tahu, raja pasti ingin hiburan. Dan kalau Abu Nawas dilibatkan, biasanya bukan debat serius yang terjadi, tapi tontonan yang bisa bikin perut sakit menahan tawa. Para tokoh yang hadir. 1. Pendeta Nasrani berjanggut lebat membawa salib kayu. 2. Rabi Yahudi berjubah hitam, topinya tinggi sekali, mirip teko terbalik. 3. Biksu Buddha, kepala pelontos, tersenyum kalem sambil membawa tasbih kayu. 4. Filosof Yunani berjubah putih membawa buku tebal berisi logika dan filsafat. 5. Ahli Zoroaster atau Majusi berjubah merah membawa dupa berasap, baunya menusuk hidung. Mereka berlima duduk melingkar, dan di tengah ruangan raja duduk di singgasananya. Abu Nawas dipanggil. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "hari ini engkau harus berdebat dengan 5 pemuka agama. Temanya keesaan Allah. Tetapi ingat, mereka datang dari jauh. Jangan kau buat malu Baghdad." Abu Nawas tersenyum sambil menunduk hormat. "Tuanku Raja, kalau saya kalah, berarti saya sendirian melawan 5. Itu wajar. Tapi kalau saya menang, berarti 5 orang itu bersama-sama kalah oleh 1 orang, yang bahkan perutnya masih hutang sarapan tadi pagi." Seluruh istana tertawa bahak-bahak. Pendeta itu berdiri dan berkata lantang, "Tuhan itu Esa, tetapi dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana engkau menanggapi, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas menggaruk kepala. "Wahai Tuan Pendeta, jika saya punya 3 kambing, apakah itu tetap 1 kambing?" Pendeta menjawab, "Tentu tidak. Itu 3 kambing." "Kalau begitu, bagaimana 3 bisa 1 dan 1 bisa 3, kecuali kalau kambingnya sedang pusing?" Raja langsung tertawa keras, hampir terjatuh dari singgasananya. Pendeta itu ingin marah, tapi Abu Nawas menambahkan, "Tapi tenang, saya paham maksudmu. Kau ingin mengatakan bahwa Tuhan itu Esa, hanya caramu menjelaskannya membuat orang awam bingung. Jadi, biar saya ringkas. Jika Allah Maha Esa, maka kita tidak perlu hitung-hitungan matematika. Kalau orang Baghdad disuruh berhitung pakai cara itu, mungkin mereka akan berjualan kurma pakai sistem 3 itu 1, 1 itu 3. Hancurlah pasar Baghdad." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Pendeta menumbuk, tak bisa menjawab. Rabi berdiri sambil menepuk dada. "Kami percaya Tuhan itu Esa, tapi dialah Tuhan yang khusus memilih bangsa kami. Kami adalah umat pilihan." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Wahai Rabi, kalau Allah hanya memilih 1 bangsa saja, berarti bangsa lain dibiarkan kelaparan dan tersesat. Kalau begitu, Allah bukan maha adil, tapi maha pilih kasih." Rabi terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Lagi pula, kalau kalian benar-benar bangsa pilihan, mengapa kalian masih sibuk berdebat sampai jauh ke Baghdad? Mestinya kalian duduk santai di rumah sambil menunggu hadiah dari Tuhan." Seluruh hadirin meledak tertawa lagi. Raja menepuk-nepuk paha sambil berkata, "Lanjutkan, Abu Nawas." Biksu yang tenang itu tersenyum.
Kami tidak bicara tentang Tuhan pribadi, kami bicara tentang pencerahan. Bahwa segala sesuatu adalah kosong. Tidak ada aku, tidak ada kamu. Semua hanyalah maya. Abu Nawas mengangguk. Wah, bagus sekali. Jadi, kalau semua kosong, bolehkah saya kosongkan kantong uangmu untuk menguji teori itu? Biksu tertawa kecil. Itu hanya perumpamaan. Saya kira sungguhan. Kalau semua kosong, berarti istana ini pun kosong. Raja pun kosong. Kalau raja kosong, lalu siapa yang duduk di singgasana? Kalau begitu, bolehkah saya duduk di sana? Karena yang kosong bisa diisi, bukan? Raja langsung terpingkal-pingkal, hampir tersedak kurma. Filsuf itu membuka buku tebal. Wahai Abu Nawas, menurut logika Aristoteles, Tuhan adalah sebab pertama yang tidak disebabkan. Segala sesuatu ada karena Dia. Maka mari kita berdebat dengan silogisme. Abu Nawas menyeringai. Silogisme itu bagus untuk membuat orang pusing. Tapi Tuhan tidak perlu dibuktikan dengan logika panjang. Misalnya, kalau saya melihat asap, saya tahu ada api. Tidak perlu kuliah filsafat 30 tahun. Filsuf mengernyit. Tapi dengan filsafat, kita bisa menyusun argumen. Abu Nawas cepat menjawab. Kalau orang lapar, apakah dia butuh argumen atau butuh roti? Jangan-jangan nanti orang lapar disuruh makan buku filsafat. Bisa mati sebelum kenyang. Ledakan tawa kembali memenuhi ruangan. Orang Majusi maju membawa dupa yang berasap tebal. Kami menyembah dua kekuatan, terang dan gelap. Dunia ini selalu ada dua sisi, ada kebaikan dan kejahatan. Maka Tuhan pun ada dua, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Abu Nawas langsung pura-pura batuk karena asap dupa. Wah, kalau ada dua Tuhan, siapa yang bayar tagihan listrik surga? Tuhan cahaya pasti ribut dengan Tuhan gelap. Jangan-jangan setiap malam mereka saling rebutan saklar lampu. Raja langsung meledak tertawa sampai air matanya keluar. Kalau ada dua Tuhan, lanjut Abu Nawas, dan keduanya berbeda kehendak, maka langit ini sudah hancur sejak lama. Tapi karena langit masih tegak, bumi masih berputar, berarti hanya ada satu yang berkuasa. Itu Allah yang Maha Esa. Majusi itu terdiam, tidak bisa membalas. Akhirnya, kelima pemuka agama itu terdiam. Mereka datang dengan gagah, tapi pulang dengan kepala menunduk. Raja Harun al-Rasyid bertepuk tangan. Abu Nawas, sekali lagi engkau membuat Baghdad terhibur. Engkau 1 lawan 5, tapi yang tertawa justru semua orang kecuali lawanmu. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. Tuanku Raja, hakikatnya debat bukan untuk mencari siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling ikhlas menerima kebenaran. Dan kebenaran itu sederhana. Allah itu Esa. Kalau orang masih bingung, biarlah saya jelaskan dengan cara sederhana dan sedikit lelucon. Seluruh istana kembali bergemuruh oleh tawa dan tepuk tangan. 5 pemuka agama itu pun hanya bisa tersenyum pahit, sadar bahwa melawan Abu Nawas bukan hanya soal akal, tapi juga soal hati. Sampai jumpa di kisah berikutnya di Qur'ani Channel Menyentuh Hati Lewat Cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.